Oh, Siti Mudakiro. Wah, baik, ini langsung sudah dipersiapkan ini. Baik. Monggo, Mohon izin live sekarang ya, langsung Bapak. mawon. Ini karena waktu, Mbak Siti Mudakiro sudah datang, anunya, mentornya. Sudah masuk ke Zoom sih, Pak. Pak Sebentar siapa? saya Pak Yusuf, Pak. Pak Yusuf ya. Pak Masih kita Yusuf tunggu, Ismail. nanti langsung kita mulai. Baik. Mohon izin live ya, Bapak. Oke, boleh, boleh, boleh live sekarang. Assalamualaikum, Mbak matur Vicky nuwun sama Pak Anu sangat. Bayaki. Izin Salam. live juga ya, Pak. Oke, monggo, oke. Makasih sangat Pak, Pak Ye, Bayaki. sami-sami, ye, sami-sami. Dukun lagi. Hmm, berdiri. Halo, Pak. Oke, siap. Bisa masuk ke ruang Zoom sih, Pak. Breakout room nomor 4. Kunci. Bisa calling ke anu ya, Mas Panitia ya, Pak Anang ya, Oke. Panitia. Saya izin share screen dulu, sih, Pak. Oke, disiapkan dulu, saya screen dulu. Nanti biar tepat waktunya. Waktu 7 menit dimanfaatkan, G, Baik. yang poin-poinnya. Oh, ini Pak Yusuf sudah masuk, Pak. Oke, optimalisasi. Oke. Oke. Sudah ada Assalamualaikum masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ya, Sudah, anunya? sudah. Pak Yusuf sudah masuk. Oh iya, Salam Pak Yusuf. sejahtera Oke, bagi kita. Assalamualaikum Pak Yusuf. Ya, Waalaikumsalam. Oke, Ngapunten. siap. Nggih, nganu. Tak kira rak krungu aku ngomong kok tak kira. Ya wes, oke. Nggih. Moga bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya, Bapak, dengan judul Optimasi Web Perencanaan UIN Salatiga melalui pengembangan platform WordPress yang ramah pengguna. Nama saya Siti Mutakiroh dari UIN Salatiga sebagai calon perencana ahli pertama, pelatihan Latsar Angkatan 6. Eh, Mohon izin untuk memberikan pendahuluan. Latsar ini memiliki beberapa tahapan antara MOOC, Distance Learning, aktualisasi, dan klaksikal. Aktualisasi ini bertujuan untuk mengimplementasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai ASN berakhlak dalam bentuk proyek nyata di unit kerja. Tujuan dari aktualisasi ini teraktualisasinya nilai dasar ASN berakhlak berorientasi terhadap layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan menyelesaikan isu strategis yang diangkat, yaitu pengembangan website perencanaan yang lebih efektif, informatif, dan mudah diakses di lingkungan UIN Salatiga. Latar belakang dari isu yang saya angkat ini adalah website perencanaan UIN Salatiga yang belum maksimal terkelola. Jenis website ini juga mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan memerlukan skill coding yang mahir untuk mengelolanya. Maka dari itu, perlunya website yang lebih mudah dikelola agar update konten sesuai jadwal dapat diwujudkan. Sekilas mengenai profil UIN Salatiga yang merupakan perguruan tinggi di Jawa Tengah dengan berkomitmen mengintegrasikan keilmuan Islam dan sains dan teknologi modern yang berdiri sejak tahun 1997. UIN Salatiga saat ini telah menjadi pusat pengembangan SDM, riset yang berbasis nilai-nilai Islam dan Oke, pengabdian next. Oke, masyarakat. next. Next. Berikut metode analisis isu yang saya gunakan, APKL, USG, dan Fishbone. Untuk analisis isu yang saya lakukan terdiri dari 5 isu yang dianalisis. Yang pertama, belum optimalnya pengarsipan surat fisik di perencanaan. Yang kedua, belum optimalnya integrasi data perencanaan antara unit dan pusat dan fakultas UIN Salatiga disebabkan karena kendala pengumpulan data. Yang ketiga, belum adanya data analisis resiko terhadap sarana dan prasarana dan tidak tersedianya sistem monitoring yang memadai. Yang keempat, perubahan prioritas program sering terjadi dan menyebabkan potensi ketidaksesuaian alokasi anggaran. Yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan UIN, website perencanaan UIN Salatiga. Dengan metode APKL tadi, terpilihlah 3 isu yang utama, nomor 3, 4, dan 5.
dengan skor paling tinggi menurut saya di belum optimalnya pemanfaatan website perencanaan UIN Salatiga. Dari ketiga isu tersebut kemudian dianalisis dengan isu USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth-nya. Dengan ranking pertama nomor 3 lagi yaitu belum optimalnya pemanfaatan website perencanaan UIN Salatiga. Maka dari itu saya mengangkat isu tersebut dan menganalisisnya dengan metode Fishbone 4M. Yang pertama manusianya, yaitu minimnya SDM yang menguasai coding web lama, tidak ada alih pengetahuan dari developer sebelumnya, tidak ada admin khusus, lalu rendahnya pelatihan internal tentang pengelolaan web. Yang kedua, lingkungan berupa teknologinya, web dibangun dengan framework yang kompleks, tidak ada content management system yang memudahkan update konten, dan sulit diakses atau dimodifikasi karena sistemnya yang rumit. Yang ketiga, materialnya berupa konten perencanaan tidak dikumpulkan secara rutin dan tidak disimpan dalam format yang siap unggah. Tidak ada standar format konten untuk web. Untuk metodenya, tidak ada jadwal rutin update informasi di perencanaan, lalu kurangnya dokumentasi, pengelolaan, dan struktur web. Setelah itu, ruang lingkup kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan berfokus pada isu belum optimalnya pemanfaatan website perencanaan UIN Salatiga dengan fokus lokasi di tim perencanaan UIN Salatiga dan jadwal selama 1 bulan antara 4 Agustus sampai 15 September. Kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan meliputi perencanaan kegiatan dan analisa kebutuhan unit, instalasi dan konfigurasi platform WordPress di hosting resmi UIN, lalu penyesuaian tema, layout yang ramah pengguna, pengisian konten awal, penyusunan panduan operasional atau user manual sebagai guideline, peluncuran atau sosialisasi web, lalu monitoring pasca peluncuran. Berikut analisis konsep dasar nilai sudah dianalisa dibantu sama Bapak Mustafirin Baik, ya. dan dikaitkan dengan itu mohon izin di skip ya Pak. Ya, langsung. Oke. Berikut matris kegiatannya. Identifikasi aja, kegiatannya aja. Satu apa? Gitu aja. 1. Identifikasi permasalahan dan perencanaan dan konsultasi dengan mentor. Diharapkan 2, outputnya adalah perencanaan teknis dan jadwal kegiatan. Kemudian instalasi dan konfigurasi platform WordPress di hosting resmi. Output yang diharapkan adalah platform WordPress perencanaan dengan hosting resmi UIN Salatiga. Kemudian kegiatan yang ketiga, penyusunan desain dan pengembangan web perencanaan berbasis WordPress dengan output yang diharapkan website perencanaan berbasis WordPress yang dapat diakses publik, bersifat informatif, dan user-friendly. Yang keempat, pengisian konten awal berdasarkan struktur perencanaan. Output yang diharapkan tersedianya konten awal yang terposting pada website perencanaan UIN Salatiga. Kemudian yang kegiatan yang kelima, penyusunan panduan pengelola website yang output yang diharapkan ebook panduan pengelolaan website untuk admin. Yang keenam, peluncuran dan sosialisasi. Outputnya diharapkan website perencanaan resmi diluncurkan. Kemudian yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Output yang diharapkan laporan hasil uji coba dan tanggapan atau feedback dari pengguna awal sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan sistem. Berikut ini adalah jadwal kegiatan. Minggu pertama dan kedua kami fokus pada identifikasi masalah dan instalasi dan konfigurasi WordPress secara resmi. Lalu minggu ketiga kami fokus pada desain dan pengembangan menu-menunya. Pengisian konten dan panduan website kami lakukan di minggu keempat, minggu keenam, kelima dan keenamnya peluncuran dan monitoring evaluasi. Kendala dan antisipasinya, yang pertama keterbatasan terhadap hosting resmi, kami sudah mengantisipasi dengan berkoordinasi lebih awal dengan TIPD untuk memperoleh izin. Yang kedua, kompetensi teknis calon pengelola yang kurang, kami antisipasi dengan menyiapkan panduan atau user manual yang sederhana. Yang ketiga, waktu pelaksanaan yang terbatas, sudah kami antisipasi dengan menyusun timeline yang realistis agar dapat terpantau perkembangannya.
Eh, Berikut ini adalah penutup. Pengembangan website perencanaan merupakan langkah strategis untuk penyampaian informasi yang mudah diakses dan dikelola. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, perencanaan, pembuatan, dan monitoring. Aktualisasi ini diharapkan dapat menjadikan peserta menjadi ASN berakhlak dan berkontribusi menjadi UIN Salatiga, wilayah birokrasi bersih melayani. Ya, oke. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam masukan dan bimbingan. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Siti Mudzakiroh yang bisa di stop anunya apa share screen-nya. Baik, Oke ya. Terima kasih. eh Monggo Pak Nanang komentarnya, masukannya, sharingnya. Harapannya Mbak Siti Mudzakiroh ini lebih perspektif, lebih bagus. Mungkin perlu ada satu tambahan. Monggo. Oke, matur nuwun Pak Yai Mustafirin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yusuf Ismail ya, selaku mentor dari Winsala 3 dan juga Mbak Siti Mudzakiroh ya, peserta Latsar yang sudah menyampaikan RA-nya tadi. Mungkin kalau saya melihat ini ya, kebetulan eh, saya juga sebelumnya pernah berkecimpung di bagian perencanaan ya. Jadi di BLA Semarang walaupun sekarang sudah tidak memegang lagi, tetapi apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Siti Mudzakiroh memang sangat bagus dalam artian untuk keterbukaan ya, keterbukaan publik terkait dengan kegiatan-kegiatan perencanaan yang dilakukan di instansi. Ini mungkin sebetulnya ya bagus juga jadi percontohan di tempat yang lain, misalnya kayak di tempat kami sendiri atau di tempat lain yang memang hal ini sangat diperlukan. Dan RA ini juga tadi mengembangkan ya proses tersebut dengan platform WordPress ya. Kemarin saya juga coba lihat sih. Jadi memang terus terang teman-teman Lasar ya Pak Mustafirin karena memang Ya, teman-teman anak muda sekarang ya. Jadi memang banyak sekali dari sisi IT digitalnya cukup baik ya ya. dibanding kita Kelebihannya di situ, Pak. dahulu. Jadi memang ternyata saya juga setelah melihat ini saya juga akhirnya melihat oh ternyata memang ada ada platform-platform banyak yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dan ini salah satunya yang dilakukan oleh Mbak Siti cukup baik. Cuma dari sisi pelaksanaan ini tentunya karena Mbak Siti ini adalah seorang perencana kan, nah, pelaksanaan ini tentu membutuhkan bantuan dari tim IT ya kan, di dalam prosesnya. Nah, memang saya lihat dalam tahapannya ini paling tidak mungkin ya mungkin sekitar 50% lebih mungkin ada tim IT yang akan melakukan prosesnya. Jadi mungkin Mbak Siti bisa lebih menguatkan lagi ya mungkin di tahapan timelinenya, schedule-nya itu posisi di mana peran dari asosiasi Mbak Siti sebagai perencana itu di bagian mana yang ditingkatkan kembali. Jadi eh, ini untuk lebih mensinkronkan antara isu yang dengan ambil dengan eh, tahapan yang dilaksanakan. Jadi kan kalau nanti banyak proses IT-nya saja mungkin ya tidak masalah sebetulnya, tapi untuk lebih melihatkan betapa bahwasanya RA ini menggambarkan ide kreatif dari Mbak Siti muncul di situ itu. baik. Ya, Eh, itu yang terkait model pelaksanaannya ya. Jadi mungkin juga nanti disampaikan juga di tahapan tersebut bagaimana koordinasi-koordinasi yang dilakukan atau nanti juga di sesi laporan tentunya juga akan menampilkan ya eh, dokumentasi-dokumentasi dalam proses baik proses mengolah uh, sistemnya juga proses dari Mbak Siti juga nanti akan memasukkan informasi perencanaan apa saja yang perlu ditampilkan di situ dan juga nanti mungkin akan ditampilkan juga hasilnya ya nanti akan ditampilkan hasilnya seperti apa tampilannya setelah jadi nanti. Dan saya harap memang mungkin waktunya sangat mepet 1 bulan semoga bisa terlaksana dengan baik ya paling minimal
sudah bisa tampil mungkin nanti di acara di sesi berikutnya di pelaporan ya. Nanti laporan RA bisa sudah tampil seminimal mungkin hasil yang telah dicapai oleh Mbak Siti Nurbaya. Mungkin itu dari saya Pak Mustafirin dan Pak Yusuf yang selalu mentor. Mungkin mohon maaf jika ada kurangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nanang selaku penguji. Mohon tadi Mbak Sayyidah Mudzakiroh ya. Sayyidah itu bahasa Arabnya ya. Sayyid tapi aja ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, ora keturunan ngaku-ngaku gitu. Malah dosa malah. Apa ananis wong ngene malah enak. Coba. Aku Pak Yusuf Ismail wis keturunan Nabi Ibrahim malah apik meneh malah ya. Itu aja Pak Nanang keturunan Nabi Adam Ismail apik. Berasa ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Ya saya kira itu untuk Pak Yusuf Ismail selaku coaching untuk mohon masukan sebagai mentor monggo. Terima kasih yang kami hormati Pak Yai Mustafirin dan juga Pak Nanang. Salam kenal Gian. Kalau dulu kan sering Halo. Ini kayaknya itu deh Pak, mental lagi deh. Breakoutnya tertutup semua. Mas Nanang, Loh, kok jadi main room lagi? Mas Nanang kembali. Iya sama ini Mbak Lili. Kok jadi masuk ke main Yo, kok room. mlebu ning lagi ngomong nih. Kayaknya ada yang close room ini. Aduh. Anu ini kok iya di anu lagi di blackout ulang Mas. Iya ini semua Iya, Mas. main room. Yo balik rene meneh. Yes, Mental semua. gara-gara Mbak Rizka iki. Aku pengen ketemu Mbak Rizka Kangen. mungkin. Udah masuk. Nah, kita dilempar semua ke Ya. Pak. Yo kadang-kadang kita terlempar barang Pak Yusuf. Nggih. Ya Itu kadang-kadang. Pak. Kolong-kolong Oke, tak barang gitu. Lo lanjutkan. Ya siap siap. Terus nanti kami butuh bimbingan untuk Mbak Siti biar dibimbing oleh dari Balai Diklat ataupun Balai Litbang terkait apa yang menjadi proyeknya. Karena memang latar belakangnya kenapa kami mengizinkan ataupun mendorong Mbak Siti untuk ini karena memang salah satu kalau ada CPNS itu kan kalau ada staf baru gitu saya minta untuk memberikan hal kelemahan-kelemahan yang ada di bagian kami. Jadi kelemahan di bagian kami itu salah satunya adalah apa yang menangani web kami. Gini. Apalagi kalau secara sinkronisasi, UIN sedang melakukan suatu roadmap, yaitu membuat aplikasi smart di mana single user semua aplikasi yang ada di UIN itu terkoneksi dalam satu aplikasi yang namanya Smart. Nah, dalam prosesnya ini masing-masing bagian ataupun masing-masing unit akan membuat suatu aplikasi yang basicnya online karena memang kami sesuai dengan target Renstra kami ataupun Renstra di Dirjen Bendis bahwa semua digitalisasi itu menjadi hal yang wajib. Oleh karena itu, hubung Mbak Siti ini masih baru sekaligus nanti sebagai orientasi Mbak Siti dalam pekerjaan di bidang perencanaan, maka dengan adanya ini salah satunya membantu Mbak Siti untuk orientasi di hal-hal yang terkait perencanaan. Jadi nanti kami minta semua yang ada di perencanaan bisa masuk di situ informasi ataupun data ataupun yang lain sehingga bisa bermanfaat bagi Mbak Siti sendiri untuk orientasi pekerjaan maupun bagi lembaga. Kalau bagi saya pasti sangat membantu karena saya dibantu tambahan satu orang lagi, gitu Pak. Jadi, Wah malah enak Pak. Aku tidak ada yang menambah ini Pak. Cukup. Jadi kami sangat mendukung dan kita sudah koordinasi dengan TIPD dan nanti insya Allah Pak Kabiro akan membuat SK tim kerjanya terkait ini karena memang ini sudah masuk dalam timeline roadmap-nya IT kita, sehingga dengan adanya ini sangat sinkron dengan kegiatan yang sudah direncanakan oleh lembaga kami. Oke, menika Pak, terima kasih. Mohon bantuan dan bimbingannya. Oke, matur nuwun Pak Yusuf Ismail yang kerso jadi coaching membantu monggo. Mbak Sayyidah Mudzakiroh tadi masukan-masukan
dari Pak Nanang selaku penguji, dari Pak Yusuf Ismail atasan langsung nanti bisa memberikan masukan-masukan dalam kegiatan. Begitu Pak Yusuf Ismail sebenarnya kepingin ngomong panjang, tapi ini wekdalipun Iya, Pak. waktunya ini Terus, Pak. sangat-sangat sedikit sekali. Ge. Syukran kasir, Pak Insyaallah ana wa antum laliko. Do you understand? Yes. Yes, understood. Wabillahi taufik wal hidayah, wa waliyut taufik wal hidayah, wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya.